Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufroda dengan NIM 2117255. Saya sebagai kelompok 5 beserta dengan kawan-kawan saya yang nantinya juga akan menjelaskan materi ini, yaitu materi mengenai ukuran dan urutan belajar dalam kitab Taklim Ta'alim. Di sini saya mendapatkan poin awal, yaitu poin awal dan ukuran belajar dalam kitab Taklim Ta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Zarnuji, belajar hendaknya itu diawali pada hari Rabu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqad tamma, yang artinya tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan berakhir sempurna. Mengapa demikian? Karena hari Rabu merupakan hari di mana Allah menciptakan cahaya atau nur bagi atau untuk orang-orang mukmin. Namun sebaliknya, hari Rabu merupakan hari yang sial bagi orang-orang yang kafir. Sementara itu, ukuran belajar dalam kitab Taklim Ta'alim seperti yang dijelaskan oleh Zarnuji, yaitu guru mengajarkan materi-materi atau pelajaran-pelajaran kepada muridnya dengan materi-materi yang dasar terlebih dahulu, yang kemudian dilanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti contohnya waktu kita belajar sekolah TK, guru akan mengajarkan kita mengenal huruf terlebih dahulu sebelum kita belajar membaca. Karena apabila kita belajar membaca terlebih dahulu, lalu kita dilanjut dengan belajar mengenal huruf, itu tidak akan jadi. Karena sebelum kita belajar membaca, alangkah lebih baiknya dan lebih sempurnanya kita itu mengenal huruf-huruf terlebih dahulu. Jadi ukuran belajar dalam kitab Taklim Ta'alim seperti itu. Guru harus mengajarkan materi dasar kepada peserta didiknya, kemudian dilanjut ke tingkat yang lebih tinggi, dilanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadin Kamal, NIM 2119346. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu tentang tingkatan pelajaran dan usaha dalam memahaminya. Dalam Islam kita mengenal ada 4 syarat untuk mencari ilmu. Yang pertama, syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Secara sederhana, 4 bagian ini adalah tingkatan seorang dalam memahami Islam. Keempat bagian ini adalah merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Gugur salah satunya berarti gugur pula keseluruhannya. Pertama, syariat. Syariat menyangkut tata hukum karena agar tertib memang manusia perlu diatur dan ditata. Syariat menyangkut ilmu fikih, ilmu adab, dan lain-lainnya. Yang kedua, tarekat. Tarekat adalah jalan mencapai tujuan, yakni kebenaran. Pokok ajaran ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, yaitu tingkatan hakikat, yaitu tingkatan untuk mencari kebenaran hidup dan kehidupan. Orang Islam pada tingkatan ini selalu bersadaran bahwa semua hakikat yang bergantung pada hidayah dan kemampuan akal hati yang bersifat Allah. Yang keempat, yaitu ma'rifat. Ma'rifat adalah tingkatan orang Islam yang sudah memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya adalah makhluk fana yang sangat bergantung pada serba kekurangan dan lemah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang kekal pemilik sifat dari merasakan kehadiran pertemuan mulakiyah, mudoroh, dan muwajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya yaitu memahami konsep pemahaman siswa. Pengertian pemahaman siswa. Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan kata sendiri, dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori, melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat suatu. Yang kedua, teori pemahaman. Teori pemahaman dapat dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, pemahaman terjemah, yakni sanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman penafsiran, misal membedakan 2 konsep yang berbeda. 3, pemahaman ekstrapolasi, yakni kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat, dan tersurat. Selanjutnya, dalam materi yang ketiga yaitu berdoa dalam belajar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Al-Mahjuri menyebutkan beberapa tips agar ilmu yang sudah dipelajari tidak mudah hilang dan lupa. Di antaranya yaitu dengan cara ditulis, dicatat. Disebutkan bahwa sifat ilmu adalah liar dan cara mengekangnya dengan cara ditulis atau dicatat. Selain itu, setelah menulis dan mencatat ilmu yang sudah dipelajari, dianjurkan pula membaca doa ini yang artinya yaitu amantu billahi wahidil ahadil wahaki wahdahu la syarikala walahu wa kafartu bima siwahu. Yang artinya aku beriman kepada Allah, Zat yang Maha Tunggal, Esa dan Maha Benar. Dia Esa, tidak sekutu baginya, dan aku ingkar terhadap sesuatu selain Dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca di makalah kelompok kami. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Mukri Hakim dengan NIM 2119189. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi selanjutnya, yaitu mudzakarah, munadaroh, dan murotohah. Mudzakarah paling sering diartikan dalam arti diskusi ilmiah. Seorang pelajar harus melakukan mudzakarah, yaitu forum saling mengingatkan, munadaroh, yaitu forum saling mengadu pandangan, dan murotohah, yaitu forum diskusi. Mudzakarah dan munadaroh merupakan cara dalam bermusyawarah. Sedangkan permusyawaratan itu sendiri berguna untuk mencari kebenaran, maka perlu dilakukan dengan penghayatan, ketenangan, dan penuh keinsyafan. Tidak akan berhasil apabila dilakukan dengan kekerasan atau berlatar belakang tidak baik. Apabila di dalam pembahasan dilakukan atau dimaksudkan dengan berbantah-bantahan, maka tidak diperbolehkan di dalam agama. Yang diperbolehkan adalah pembahasan untuk mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perkenalkan, nama saya M. Masuk Muafikin, NIM 2119166. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pembiayaan untuk ilmu dan bersyukur. Menurut Zarnuji, tidak ada alasan orang yang miskin itu tidak bisa menuntut ilmu, karena sudah dicontohkan oleh Abu Yusuf, seorang yang paling miskin, tetapi ia tetap menuntut ilmu dan mendalami fikih, sehingga namanya cukup dikenal di kalangan ahli fikih. Namun apabila seorang itu punya harta, maka alangkah baiknya ia pergunakan dalam menuntut ilmu, karena itu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah. Penuntut ilmu yang memiliki harta hendaknya membiasakan diri dengan membeli kitab. Dengan demikian akan memudahkan ia belajar dengan menelaah pelajarannya. Oleh sebab itu, janganlah menggunakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain untuk hal yang tidak berguna. Kemudian Zarnuji mengatakan bahwa para pelajar masa lalu lebih dahulu mempelajari cara kerja, kemudian mereka mencari ilmu. Lalu mereka tidak tamak mengharap harta orang lain. Kemudian juga dikatakan bahwa pelajar-pelajar di masa dahulu itu sambil belajar bekerja, baru kemudian belajar. Jadi belajar bekerja dulu, terus mencari ilmu.
terus pelajar itu mempunyai cita-cita yang tinggi dan tidak terlalu berharap untuk tamak mendapat harta orang lain. Kemudian ada kata-kata mutiara, itu dikatakan barang siapa mencukupi diri dengan harta orang lain berarti ia melarat atau miskin. Kemudian juga ada sabda Rasulullah SAW yang artinya itu hindarilah ketamakan karena ketamakan itu merupakan kemiskinan yang jelas. Kemudian pelajar itu harus dapat menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan, dan juga yang terutama itu harta dan hati ya yang terpenting. Nah, mengetahui bahwa kepahaman ilmu dan taufik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus memohon kepada Allah karena hanya Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.